Oke kawan-kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel 1000 ya. Kali ini saya akan mengajak kalian untuk ikut mengunboxing sebuah paket. Di dalamnya ini paket panel surya atau surya cell ya, solar cell, yang saya pesan secara online dengan menggunakan ekspedisi kargo si cepat seperti ini, menggunakan packing kayu. Di dalamnya ini saya sudah memesan 3 buah atau 3 lembar ya panel surya ukuran 120 WP dengan jenis monokristalin. Selanjutnya di dalamnya juga saya memesan kabel solar panel dengan panjang kurang lebihnya 10 meter ya. Kemudian saya juga memesan konektor MC4 yang mudah-mudahan ada semua di dalamnya ini ya. Oke kawan-kawan, kita akan langsung saja unboxing. Saya akan lepaskan dulu packing kayunya ya. Oke kawan-kawan, akan saya balik dulu. Nah, ini untuk kabel khusus panel suryanya, twin ya, merek Shinyoku, ukuran 2 kali 2,5 mm persegi seperti ini. Kemudian konektor MC4 seperti ini. Kemudian untuk panel suryanya seperti ini kawan-kawan. Untuk bagian depannya ini dilapisi dengan bubble wrap seperti ini. Nah, ini tipe mono ya, ukuran 120 WP. Nah, ini panel yang kedua seperti ini kawan-kawan. Kita akan tes ya. Kemudian ini panel yang ketiga seperti ini. Jadi untuk tingginya ya setengah dari tinggi badan saya tingginya 160 cm seperti ini. Oke kawan-kawan, seperti inilah penampakannya 3 buah panel surya ukuran masing-masing 120 WP dengan tipe monokristalin. Ya, saya akan jelaskan juga untuk solar panelnya ini saya beli untuk satu lembarnya itu ya Rp550.000, karena beli 3 jadi totalnya ini untuk solar panelnya Rp1.650.000. Jadi bagi saya secara pribadi memang harga segini itu sudah mahal ya. Kemudian untuk kabel solar panelnya yang twin ukuran 2 kali 2,5 mm merek Shinyoku seperti ini. Ini saya beli untuk per meternya itu Rp13.500. Saya beli 10 meter ya, jadi totalnya Rp135.000. Kemudian untuk konektor MC4, nah yang ini untuk konektor MC4 saya beli harganya ini satu buahnya Rp35.000, karena beli 2 jadi totalnya Rp70.000. Selanjutnya ini untuk packing kayu biayanya itu Rp90.000 ya, bobotnya 8 kg. Jadi kalau di total semuanya untuk pemesanan paket seperti ini, totalnya itu saya sudah mengeluarkan dana sekitar Rp1.945.000
kemudian ditambah dengan ongkos kirim. Ini karena totalnya beratnya itu 16,5 kg ya, berikut dengan packing kayunya. Jadi untuk plus ongkirnya itu Rp218.700. Jadi total keseluruhannya ini adalah Rp2.163.700. Ini baru panelnya saja ya kawan-kawan. Kita juga harus mempersiapkan SCC atau solar charger controller, kemudian kita persiapkan juga inverternya, kemudian box panelnya ya, kemudian ya masih banyak lagi seperti MCB-nya, kemudian saklar rotari, sikring ya, masih banyak sebenarnya. Tapi kita bertahap ya. Di sini saya membeli secara perlahan, sedikit demi sedikit, nanti akan saya kumpulkan sehingga menjadi sebuah sistem solar panel yang rencananya nanti saya akan bikin itu yang tipe off grid ya, dimana off grid itu sebuah sistem panel surya yang bekerja secara mandiri tanpa dicampur dengan listrik yang dari PLN ya. Jadi bisa untuk backup di malam hari ataupun bisa kita operasikan di siang hari. Baik, saya akan ajak kalian lihat spesifikasi untuk solar panelnya. Ada di bagian belakang seperti ini. Coba sini. Oke kawan-kawan, untuk spesifikasinya bisa kita lihat di bagian belakang solar panelnya. Di sini tertulis mereknya GH Solar. Ini buatan Cina ya, PRC. Selanjutnya di sini tertulis rate maximum power PM, angkanya adalah 120 watt atau 120 watt peak. Maksudnya adalah pada saat cahaya matahari itu intensitasnya full ya, maksimal, maka power atau daya yang bisa dikeluarkan dari panel surya ini adalah sebesar 120 watt. Untuk toleransinya itu berada di angka 0 sampai dengan 3. Jadi karena pabrikan itu tidak bisa memastikan outputnya itu 120 watt pas gitu ya, maka ditulis toleransi. Bisa jadi lebih dari 120 watt 3 digit, 123 watt bisa jadi, atau di bawah 120 watt ya, kurang dari 3 digit ini. Oke, selanjutnya di sini tertulis voltage at Pmax. Jadi pada saat keadaan daya maksimum untuk panel surya ini bisa mengeluarkan 18,2 volt. Jadi pada saat intensitas cahaya matahari itu maksimal, maka dari panel surya ini bisa mengeluarkan sebesar 18,2 volt. Selanjutnya di sini tertulis current at Pmax. Ini berkaitan dengan arus atau ampere ya yang bisa dikeluarkan oleh panel surya ini, yaitu sebesar 6,60 ampere dalam keadaan cahaya matahari maksimal ya. Tertulis juga di sini open circuit voltage-nya 21,51 volt. Short circuit current 7,19 ampere. Selanjutnya di sini tertulis normal operating cell temperature. Jadi pada saat sel surya ini bekerja itu normalnya dia akan bekerja secara optimal itu pada suhu 47 derajat Celcius. Bisa lebih 2 digit atau kurang 2 digit ya, antara 45 sampai 49 derajat Celcius. Selanjutnya di sini yang paling penting maksimum system voltage 1000 volt DC. Jadi untuk panel surya ukuran 120 WP ini hanya bisa dioperasikan maksimalnya itu sampai 1000 volt DC untuk sistemnya ya. Jadi kalau dirangkai secara seri ataupun paralel, ini maksudnya tidak boleh lebih dari sekitar 54 lembar panel surya ini. Kalaupun dipaksakan lebih di atas 1000 volt DC, dikhawatirkan akan terjadi short circuit itu ya. Kemudian di sini tertulis maksimum series fuse rating 10 ampere. Operating temperaturnya ini antara negatif 40 sampai dengan 85 derajat Celcius. Application class A. Kemudian sel teknologi. Nah, di sini tertulis mono SI. Maksudnya ini adalah jenis panel surya monokristalin dengan bahan silikon. Jadi sel-selnya itu tersusun dari silikon. Kemudian weight untuk beratnya 8,5 kg. Dimensinya untuk panel surya ini adalah 102 cm untuk tingginya ya. Kemudian untuk lebarnya ini, lebarnya itu adalah 68 cm dengan ketebalan 3 cm. Selanjutnya di sini tertulis untuk sertifikatnya ada 4 sertifikat ya untuk menjamin kita sebagai konsumen ketika membeli produk ini. Ada CE, ini merupakan sertifikat ekonomi Eropa, sudah menjamin.
bahwa produk ini aman digunakan. Selain daripada CE, juga di sini ada sertifikat IEC yang merupakan standar internasional untuk barang elektronik ya, sehingga kualitasnya bisa terjamin. Ini merupakan International Economical Commission, dan selanjutnya di sini ada tanda. Tanda ini merupakan sistem DC ya. Tapi untuk yang pertama ini karena tulisannya juga saya tidak begitu jelas ini apa ini. Tapi ini merupakan sertifikat juga. Oke, begitulah untuk spesifikasi panel surya monokristalin 120 watt peak. Oke, kenapa saya memilih monokristalin ya dibandingkan dengan polikristalin? Ini karena memang untuk yang jenis monokristalin itu tingkat efisiensinya lebih tinggi ya dibandingkan dengan yang jenis polikristalin. Sebenarnya saya pernah menggunakan juga yang jenis polikristalin dalam kapasitas kecil yang terpasang di sana. Dan sampai sekarang masih aktif ya, seperti itu ukuran 20 WP polikristalin. Nah, saya sekarang beralih ke monokristalin karena memang efisiensinya bagus. Jadi pada saat terik matahari itu redup, ini masih bisa menghasilkan energi listrik, menyerap energi matahari menjadi listrik, itu masih lebih baik ya dibandingkan dengan yang jenis polikristalin. Memang untuk harganya sedikit lebih mahal dibandingkan jenis polikristalin ya. Dari segi penampangnya bagian depan seperti ini, selnya dia berwarna hitam gelap ya. Kemudian ada tanda di pojoknya ini putih-putih seperti ini. Dan ini tidak terdapat pada jenis polikristalin ya. Kalau yang jenis polikristalin untuk warnanya itu tidak hitam pekat begini, tapi agak kebiru-biruan ya. Dan tidak ada tanda putih seperti ini. Itu merupakan ciri dari antara monokristalin dengan polikristalin. Untuk yang lainnya sama saja. Untuk bagian sampingnya, covernya ini terbuat dari aluminium sama seperti ini. Kita lihat pada bagian belakangnya, ini seperti ini untuk output dari panel suryanya. Ada dua buah kabel yang keluar dari panel surya ini. Ini bagian outputnya ada positif dan negatif. Soketnya juga berbeda ya, ini tipe MC4, tetapi untuk yang negatif ya, untuk kutub negatifnya seperti ini. Tidak ada tanda merah karet di sini, sedangkan yang positif itu ditandai dengan tanda karet merah seperti ini. Ini untuk yang male atau laki-lakinya ya, sedangkan yang ini yang negatif itu sebagai female. Bentuknya seperti ini. Oke kawan-kawan, saya akan tes panel surya ini seberapa besar untuk voltage outputnya. Ini pada saat jam 9 lewat 30 menit, tapi lumayan teriknya ya. Kita lihat mataharinya ada di sana, posisinya menghadap langsung walaupun tidak terlalu tepat. Tapi saya akan coba tes untuk keadaan open circuit voltage, jadi belum terhubung ke beban ya. Saya akan ukur voltasenya, bukan untuk mengukur arus ya, karena bebannya belum ada, jadi tidak bisa diukur. Untuk voltmeternya saya akan rubah di angka 20 dulu, karena biasanya untuk panel surya itu kalau yang kapasitas kecil ya, itu rentangnya itu paling maksimum di bawah 20 volt. Kita coba ini untuk yang female-nya, yang perempuannya kita hubungkan ke negatif. Sedangkan yang satu lagi yang male-nya untuk MC4 yang laki-laki ini adalah sebagai positif. Ini tidak bisa mengukur ya untuk voltmeternya, maka kita naikkan lagi di skala 200. Ternyata ini outputnya 22,5 volt pada pagi hari ya, pada jam 9 lewat 30 menit. Oke, berarti panel surya ini dalam kondisi normal, baik-baik saja. Outputnya bagus. Walaupun tadi yang dilihat di spesifikasi bagian bawah atau belakang panel suryanya itu untuk open circuit voltage-nya itu 21,5 volt, tapi ternyata yang terukur oleh multitester ini 22,5 volt. Lebih besar ya. Oke kawan-kawan, terima kasih sudah menyaksikan video saya channel 1000. Semoga ini bermanfaat untuk kalian yang ingin juga membeli panel surya atau surya cell untuk ditempatkan di rumah sendiri ya. Mudah-mudahan ini memberikan informasi yang bermanfaat. Jangan lupa videonya di like, di share, di subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.